Nah, pembicara kita kedua ini, pada hari ini saya bacakan biodatanya terlebih dahulu ya. Ini lahir di Bandung, besar di Bandung, tapi bisa ngomong Sunda, bisa ya. Ini lahir pada tanggal 18 Desember 2002, bekerja sekarang sebagai full stack developer di PT Solas Langgeng Sejahtera. Nah, ini paparan artikel miliknya ini yang akan disampaikan berjudul Deteksi Kanker Kulit berbasis Deep Learning dengan algoritma CNN dan RNN. Ini dua algoritma, teman-teman. Kenapa ini kok kanker kulit? Sedangkan kita kan deteksi bencana gitu ya. Kok ini ngebahas tentang kanker kulit? Nah, ini penyakit ya. Kalau membahas tentang penyakit, teman-teman, penyakit itu termasuk ke dalam kategori bencana, tapi bencananya itu non alam. Ini menurut siapa? Menurut BNPB ya, teman-teman. Jadi, kalau menurut saya ini materinya cukup menarik dan out of the box ya. Sungguh apa namanya? Bahkan bukan out of the box ya, without the box gitu ya. Kalau bahasanya itu seperti itu. Nah, tidak berlama-lama kita sambut pemateri kita, siapa namanya, yaitu Bung Valentio Aditama. Bagaimana Bung Valen? Suaranya apakah sudah bisa masuk ke sini? Coba dites suaranya. Halo, apakah ada suara saya? Oke, sip, sudah masuk Bung Valen. Oke, suaranya sudah bagus. Sebelumnya saya pantun dulu ya. Maju terus di depan mantan, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bung Valen. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kepada saya waktu. Terima kasih juga teman-teman yang masih stay di malam hari ini. Mungkin kita cukup melelahkan ya di malam ini, tapi cuman tidak melelahkan juga untuk ilmu yang kita bermanfaat ini juga ya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan aku untuk mempresentasikan deep learning ini, yaitu tentunya adalah deteksi kanker kulit menggunakan CNN dan RNN. Oke, izinkan saya juga untuk presentasi ya teman-teman. Di teman-teman semua ini udah tampilkan ya presentasinya? Oke, sudah ada Bung. Oke, nah baik, perkenalkan dulu, nama saya Valentio Aditama. Di sini saya akan menjelaskan judul yang terkait dengan deteksi kanker kulit berbasis deep learning itu dengan algoritmanya CNN dan RNN. Nah, dari itu kenapa sih aku memilih jenis kanker kulit tersebut? Jadi mungkin kita akan sedikit membahas tentang kanker kulit itu ya sebenarnya. Padahal umumnya juga kita sering lihat di luar sana pun, bahkan di kita pun juga setiap orang pasti memiliki kulit gitu kan tentunya. Nah, maka dari itu kita harus mengawarekan atau mewaspadakan terhadap kanker kulit ini gitu teman-teman. Bahkan yang sebagai kita tahu seperti contohnya tai lalat pun itu juga sebenarnya udah merajuk termasuk dalam kanker kulit. Tetapi itu adalah tai lalat itu termasuk dalam kanker kulit yang jinak gitu teman-teman. Nah, makanya dari itu mari kita untuk mendiskus lagi lebih lanjut tentang kanker kulit ini gitu. Nah, sebelum kita masuk, ini ada beberapa jenis kanker kulit dulu terlebih dahulu. Ada melanoma nevus, ada melanoma, meningitis like lesions, basal cell, cyanoma, atipic keratosis, vascular lesion, dan dermatofibroma. Nah, di dalam kurung kurawal ini, itu dalam artinya kita akan menggunakan labelan data pada deep learning. Nah, mungkin kita akan membahas lebih lanjut itu. Nah, contohnya seperti melanotic nevus ini, kita akan membahas dulu ya, teman-teman, sedikit perbedaan antara jenis-jenis kanker kulit yang lain. Nah, melanotic nevus ini juga sering disebut sebagai tai lalat, teman-teman, yang tadi aku bilang. Nah, itu adalah pertumbuhan kulit yang umumnya berwarna coklat atau hitam. Mereka terdiri dari sel-sel melanosit yang memproduksi pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit. Nah, meskipun kebanyakan melanotic itu bersifatnya jinak, teman-teman, nggak berbahaya, tapi cuma ada beberapa jenis yang dapat berpotensi berkembang menjadi kanker kulit juga. Nah, yang kedua ini ada melanoma. Melanoma tuh kelihatannya seperti kayak hitam, full gitu, tapi cuman kelihatannya seperti ini gitu. Nah, di melanoma ini itu adalah jenis kanker kulit yang berkembang dari melanosit, sel-sel yang menghasilkan pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit itu seperti kayak hitam gitu teman-teman. Nah, ini adalah bentuk kanker kulit yang paling serius dan dapat menyebar ke bagian lain dari tubuh jika tidak didiagnosis dan diobati sejak dini. Nah, yang selanjutnya ini ada bening keratosis like lesion itu seperti ini gambarnya teman-teman. Ini lebih ke bercak. Nah,
Kalau bening keratosis lactationis ini juga itu dikenal sebagai lesi keratosis jinak, adalah pertumbuhan kulit yang tidak bersifat kanker. Namun, lesi ini juga sering muncul pada orang dewasa yang lebih tua dan biasanya itu tidak memerlukan perawatan medis kecuali mengganggu atau menunjukkan perubahan mencurigakan. Nah, jadi tetap sih, walaupun itu bersifat jinak dan tidak kelihatan bahwa itu baik-baik saja, tapi cuman jika ada berdampak yang lebih kelihatan, ya harus segera ditanganin kepada kepada pihak medis gitu. Nah, kalau yang ini itu adalah basal cell carcinoma, itu lebih ke warna kulitnya itu bulat lingkar tapi cuman ada jendolannya. Bisa berwarna pink apa hitam juga, teman-teman. Nah, kalau untuk basal cell carcinoma ini itu adalah jenis kanker kulit yang paling umum biasanya juga berkembang pada bagian kulit yang sering terpapar sinar matahari seperti wajah, leher, dan tangan juga. Nah, meskipun tumbuh perlahan dan jarang menyebar ke bagian tubuh lain, penting juga untuk mengobatinya agar tidak menyebabkan kerusakan lokal yang lebih parah. Nah, yang selanjutnya ini ada actinic keratosis. Itu seperti kelihatannya agak kalau di tangan ini seperti kelihatannya agak membakar gitu ke kemerah-merahan dan juga bisa di area wajah. Nah, actinic keratosis ini juga dikenal sebagai solar keratosis. Itu adalah lesi kulit yang disebabkan oleh kerusakan akibat paparan sinar matahari yang jangkanya panjang. Nah, mereka dianggap sebagai lesi perang kanker karena memiliki potensi untuk berkembangnya menjadi karsinoma sel squamosa, suatu jenis kanker kulit juga. Nah, yang selanjutnya ini ada vascular lesions. Ini lebih ke kayak bercabang, tapi cuman dia ini agak lebih ke jaring gitu ya. Kelihatannya ada urat-uratnya gitu loh, saraf-sarafnya. Nah, itu adalah lesi vaskular ini kelainan pada pembuluh darah yang menyebabkan perubahan pada kulit atau jaringan di bawahnya. Nah, lesi ini tuh bisa bersifat bawaan, itu ada dari sejak lahir, teman-teman, atau enggak didapatkan berkembangnya kemudian. Nah, lesi vaskular ini juga dapat bervariasi dari yang jinak hingga yang memerlukan intervensi medis tergantung pada jenis dan lokasinya juga, teman-teman. Nah, yang terakhir ini juga ada dermatofibroma. Itu lebih ke mungkin kalau misalnya kita lihat di gambar itu ada di daerah punggung juga mungkin ya, yang kelihatannya itu hitam terus juga menjenolkan juga gitu ya, munculkan di area kulit. Nah, kalau misalkan kita lebih detail lagi, dermatofibroma itu adalah tumor jinak yang biasanya muncul pada kulit. Nah, mereka sering tidak menyebabkan masalah kesehatan yang serius dan jarang berkembang menjadi kanker. Nah, dermatofibroma juga umumnya muncul sebagai nodul kecil dan keras di kulit. Nah, yang dapat berwarna coklat atau merah muda juga. Nah, mereka paling sering ditemukan di kaki, tetapi dapat terjadi di bagian tubuh mana saja. Nah, kenapa sih kita harus tahu gitu antara kanker kulit dan tidak, dan juga kita juga susah gitu kan untuk memprediksi itu semua, kita termasuk penyakit kulit mana sih yang harus kita tahu juga. Nah, karena kenapa? Inilah pentingnya deteksi dini. Deteksi dini adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa dari ancaman kanker kulit, teman-teman. Kanker kulit yang terdeteksi pada tahap awal memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk diobati dengan sukses. Nah, dengan pemeriksaan kulit gitu ya, karena rutin juga dan kewaspadaannya juga kita harus tinggi juga terhadap perubahan warna kulit. Nah, kita juga dapat mengenali tanda-tanda awal kanker itu seperti apa. Contohnya ya tadi melanoma, karsinoma, sel basal, dan yang lain-lainnya. Gitu. Nah, mungkin kita akan merincian dulu masuk ke dalam teknologi dalam diagnostik medisnya gitu ya. Nah, meskipun teknologi diagnostik medisnya telah berkembang pesat juga ya di era modern sekarang ini. Nah, tantangannya tetap ada, teman-teman, seperti biaya yang tinggi, kebutuhan akan pelatihan tenaga medisnya, dan integrasi teknologi dalam sistem kesehatan yang ada. Nah, masih banyak banget teman-teman yang harus kita pikirkan gitu. Tapi namun dengan kemajuan berkelanjutan, mungkin teknologi ini juga memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kualitas perawatan kesehatan di masa depan. Nah, dengan penerapan teknologi yang tepat juga, sistem kesehatannya global menjadi lebih responsif, teman-teman, bisa jadi efisien dan berfokus pada kebutuhan pasien. Nah, kita akan mulai membahas lebih mendalam lagi tentang CNN gitu. Apa sih itu CNN? Nah, CNN ini adalah Convolutional Neural Network. Itu adalah jenis arsitektur dalam deep learning, teman-teman, yang dirancang khusus untuk mengolah data berstruktur seperti gambar. Nah, kalau misalkan untuk gambar, untuk objek gambar gitu ya, teman-teman, ya kita digunakan harus yang menggunakan CNN lebih tepatnya gitu kan, karena objek inilah yang kita bakal mendeteksi gitu seperti
ini tuh termasuk dalam jenis kanker kulit yang mana gitu kan. Nah, karena itu kita harus membutuhkan algoritma ini teman-teman. Nah, jadi CNN juga telah menjadi fondasi utama dalam banyak aplikasi pengenalan pola visual, termasuk pengenalan objek, deteksi wajah pun juga mereka pakai CNN, dan pengenalan tulisan CNN banyak lagi itu. Nah, struktur CNN itu seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat. Nah, dari awal itu CNN ini kita akan menginputkan gambar terlebih dahulu, entah itu baik di 5x5, 3x3, atau bahkan berapa pixel gitu. Nah, untuk struktur CNN ini dia itu lebih masuknya ke dalam pixel gitu teman-teman. Kita akan mendetail lagi lebih ke dalam lagi untuk mengenai slide selanjutnya, tapi cuman kita akan membahas dasarnya dulu ya di sini ya. Nah, dari awal itu kita menginputkan satu gambar gitu ya contohnya teman-teman. Nah, dalam satu gambar ini oleh CNN ini akan digunakan itu konvolusionalnya gitu teman-teman. Jadi konvolusional itu di dalam gambar itu kan mereka mempunyai pixel gambar gitu kan ya. Misalkan 5x5 berarti 5 pixel kayak 5 pixel juga teman-teman. Nah, di setiap pixel yang ada dalam gambar itu akan dideteksi oleh CNN ini. Nah, sehingga mendeteksi untuk beberapa pixel itu setiap itu harus menjejer sehingga habis gitu pixelnya dari gambar tersebut. Nah, setelah itu dia akan melakukan pooling gitu ya. Itu akan lebih mendalam lagi untuk mendeteksikannya pada suatu pixel gitu teman-teman. Nah, itu terus berlanjut sehingga itu sampai selesai teman-teman. Nah, setelah itu jika semuanya itu udah selesai, itu akan masuk ke dalam klasifikasi teman-teman. Ngeliatin pertama itu ada flatten. Flatten itu adalah yang tadi itu dideteksi atau diidentifikasi oleh konvensional ini, nanti dia akan dijadikan satu dimensi lagi teman-teman. Dilihatin semua dalam pixelnya itu. Terus juga menggabungkan lagi sebuah hasil yang ada, dan di softtext ini kita melihat bahwa terprediksi identifikasi mana sih yang kita lihat gitu kan. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut juga ya. Nah, jadi layer konvolusional itu pada lapis ini juga terjadi operasi konvolusi antara filter kernel. Nah, dengan gambar input yang tadi. Jadi filter ini juga berukuran kecil, yang tadi aku sudah sebutkan juga, itu bisa berapa kali berapa juga, dan bergerak menyeluruhi semua bidang ada di gambar itu, dan untuk menghasilkan fitur-fitur lokal seperti tepi, garis, atau pola yang lebih kompleks. Nah, di sini juga di layar konvensional ada beberapa fitur juga seperti padding dan stride. Kalau padding ini dia dalam satu gambar memberikan satu padding di clearingin gambar itu digunakan untuk mempertahankan dimensi outputnya teman-teman. Nah, kalau stride ini itu langkah. Jadi setiap stride itu si CNN ini dia akan mengidentifikasi beberapa pixel yang harus dilewati gitu kan menggunakan stride ini. Nah, kita juga bisa mengesetkan berapa stride sih jumlah langkah itu yang akan kita tentukan gitu. Nah, setelah itu ada ReLU itu Retrieved Linear Unit. Itu setelah hasil dikonvolusi segala macam sebelumnya. Nah, fungsi ini diaktifasi oleh ReLU gitu kan, diterapkan untuk menambahkan non-linearitas ke dalam jaringan. Nah, ReLU ini juga mengkonversi nilai yang awalnya itu negatif itu menjadi 0 atau mempertahankan nilainya itu menjadi positif. Nah, selanjutnya itu adalah layer pooling atau pooling layer. Nah, dalam pooling layer ini kita memiliki ada dua di sini contohnya. Ini ada max pooling atau average pooling dan pooling operations. Kalau yang max pooling atau average pooling itu layer ini mengurangi dimensi spasial dari representasi gambar. Hal ini membantu mengurangi jumlah parameter dan komputasi dalam jaringan serta menghasilkan invariansi terhadap penggeseran kecil dalam gambar. Nah, selanjutnya ini ada pooling operations, itu beroperasi secara terpisah pada setiap channel dari gambar input. Nah, selanjutnya ini lebih masuk ke dalam klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini ada namanya fully connected layer atau bisa disebut FC layer. Itu adalah beberapa lapisan konvolusi dan pooling itu yang udah dicoba proses oleh mereka. Nah, representasi fitur ini juga gambar ini dikonversi menjadi vektor fitur dan disambungkan ke dalam jaringan saraf yang sepenuhnya terhubung atau disebut juga fully connected sesuai dengan namanya. Nah, lapisan ini juga digunakan untuk menghasilkan keluaran kelas atau nilai-nilai regresinya nanti.
Nah, selanjutnya ada regularization layer. Ini lapisan yang dapat mencakup teknik seperti drop out untuk mencegah overfitting dengan menghilangkan beberapa unit sama pelatihan. Jadi overfitting itu yang kita nggak mau inginkan, karena kenapa? Overfitting ini juga terjadi untuk pembelajaran mesin secara otomatis, tapi overfitting ini juga bisa menghasilkan bencana untuk si prediksi itu akan salah gitu teman-teman. Jadi nggak sesuai harapan kita juga gitu. Nah, setelah CNN kita bahas, mungkin akan dilanjutkan untuk RNN ya. Ini apa tuh RNN? Nah, bisa kita sebut RNN itu adalah Recurrent Neural Network. Nah, Recurrent Neural Network itu adalah tipe jaringan saraf yang digunakan untuk memproses urutan data. Contohnya seperti teks atau data waktu. Nah, berbeda dengan CNN yang cocok untuk data spasial, contohnya kayak gambar yang kayak tadi kita sebutkan juga. Nah, RNN ini itu dirancang untuk menangani data yang memiliki dependensi temporal atau urutan. Nah, jadi RNN ini tuh cocok untuk data-data yang sebelumnya kita coba untuk training gitu ya. Nah, RNN ini juga menyimpan beberapa hasilnya dari si prediksi tersebut sebelumnya dari waktu ke waktu. Nah, jadi tugasnya RNN itu seperti itu, teman-teman. Nah, strukturnya tuh seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat, sepertinya yang ada di kiri itu sebenarnya sama aja penjelasannya. Mau yang di kiri dan Anglor itu, kalau misalkan kita lihat lebih detailnya itu memanjang, teman-teman. Nah, jadi misalkan contoh gitu ya, di RNN yang X1, Y1 dan S1 ini dia menyimpan beberapa hasil yang udah kita training gitu ya, contohnya misalkan. Nah, training ini juga dia masuk ke dalam RNN dan juga dia mengingat sesuatu itu di dalam RNN yang X1, S1, Y1. Kemudian nanti selanjutnya di X2, S2, Y2 dia juga akan mempelajari hal yang baru dia itu, dan juga dia juga ingin mengingat nih X1, S1, Y1 dia juga ingin tahu juga ternyata ternyata output yang sebelumnya juga udah ada di X1, S1, Y1. Nah, berkelanjutan seperti itu sehingga data kita tuh habis, teman-teman. Nah, makanya contohnya itu strukturnya seperti itu kalau RNN. Dia mengingat ke urutan deretan waktu sebelum-sebelumnya lah gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lebih detail lagi, apa itu RNN? Nah, jadi kalau misalkan di dalam RNN itu ada sifat temporal. Nah, kita apa sih sifat temporal itu? Nah, RNN ini memiliki kemampuan untuk mengingat, teman-teman, apa yang saya bilang tadi, informasi dari iterasi sebelumnya menggunakan memori internal atau state. Nah, hal ini memungkinkan RNN untuk membenarkan urutan masukan dengan baik. Dan selanjutnya ada shell atau unit. Itu unitasnya dalam RNN disebut shell atau unit RNN. Nah, pada setiap langkah waktu, unit ini menerima masukan dan state memori internal dari langkah sebelumnya. Nah, terus ada yang ketiga ini, terakhir itu ada loopback. Loopback ini adalah ada hubungan kembali loop yang sebelumnya udah diingat oleh RNN gitu kan. Nah, dalam struktur RNN ini juga memungkinkan informasi untuk dijaga dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi hal ini tuh memungkinkan RNN untuk mengatasi masalah yang melibatkan urutan masukan. Jadi dia bisa mempelajari dari deretan waktu sebelum-sebelumnya gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih saya memilih untuk mengkombinasikan CNN dan RNN ini dalam deteksi kanker kulit? Jadi ini menurutku pas gitu ya, teman-teman, buat digunakan CNN dan RNN ini. Nah, jadi kalau misalkan CNN dan RNN ini itu digabungkan menjadi satu, karena si CNN ini tugasnya untuk identifikasi gambar-gambar yang kita pilih, dan RNN ini menugaskan untuk dia memberikan mengingat ke masa lalu gitu ya, teman-teman, hasil-hasil dia, inputan yang sebelumnya dia masukin gitu, contohnya data ini, data itu, segala macam gitu sih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, CNN dan RNN ini merupakan pendekatan yang kuat dalam deep learning untuk menangani data yang memiliki struktur ruang dan waktu. Contohnya seperti video atau urutan gambar bergerak. Nah, kombinasi ini juga memungkinkan model untuk secara efektif memanfaatkan kekuatan CNN dalam mengekstraksi fitur spasialnya dari gambar, serta kekuatan RNN dalam memahami dan memodelkan urutan data dari waktu ke waktu juga. Nah, dari situ pembahasan kita akan masuk memulai untuk mungkin metode-metode yang saya pakai ini untuk mendeteksi kanker kulit seperti apa ya. Nah, untuk persiapan datanya kita akan mungkin sedikit asik ya, karena ini data kita pun akan bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Nah, dari yang pertama ini, nama datasetnya itu saya mendapatkan Skin Cancer MNIST HAM1000. Nah, konten dia ini berisi dataset 10.015 gambar resik kulit dan juga data yang ada di Excel, CV-nya.
yang diklasifikasikan dalam 7 kategori yang berbeda yang sudah kita sebutin jenis-jenis kankernya. Nah, gambar-gambar ini diambil dari berbagai sumber klinis juga tentunya yang memastikan variasi yang baik dalam data. Nah, di dalam data Excel ini kita bisa lihat ini ada 10.016 ternyata ya teman-teman. 10.015 sorry. Nah, di data Excel ini udah saya temukan juga dan pas sekali ini topik yang bagus juga untuk dibicarakan. Mungkin kita lihat juga di sini ada license ID itu memberikan terhadap ID-ID data-data yang lainnya, dan image ID ini adalah data-data yang ada nanti di folder lain teman-teman. Nanti dari CCTV akan ngelingin ke folder yang kita tuju gitu. Nah, DX ini adalah tempat jenis kanker kulit yang kita udah sebutkan tadi. Nah, DX type-nya ini tuh termasuk dia dalam urgensi harus perawatan kah atau segala macam, itu dari DX type. Di age-nya itu adalah di dataset ini itu menunjukkan dia umurnya berapa, dan seksnya itu adalah dia pria atau wanita, dan lokasinya itu ada di bagian mana aja, entah itu ada di kuping, muka, ada di punggung, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat data gambar ini juga udah saya kumpulin juga dan juga udah terkumpul, ini semua datasetnya yang ada di dalam, ini berisikan sebuah informasi mengenai kanker kulit yang kita tadi sebutkan gitu kan. Nah, kenapa sih kita butuh pelatihan model gitu teman-teman? Nah, jadi model deep learning ini tuh membutuhkan pelatihan untuk belajar mengenali pola dan fitur dari data yang diberikan. Tanpa pelatihan juga model nggak bisa apa-apa gitu untuk kemampuannya bisa memprediksi yang lebih akurat. Nah, jadi ya seperti samanya halnya seperti anak kecil, kita harus bisa mempelajari dan ngasih tahu juga bahwa ini tuh sebenarnya ini loh gitu. Jadi sama seperti sistem pun, kita harus melatih sistem ini supaya agar mereka bisa memprediksi lebih akurat. Nah, library-nya itu yang saya gunakan kali ini itu adalah menggunakan TensorFlow. Apapun juga bisa. Mensupportkan itu memprediksi atau bisa melatih model itu tersebut gitu. Nah, kita mulai masuk aja ke demo ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapin satu. Oke, mungkin kalau misalkan aku mulai untuk menjelaskan semua data deretan kode ini mungkin akan lama juga, terlalu lama juga ya teman-teman. Mungkin akan saya skip juga. Ini ada beberapa source code yang udah saya tambahkan dan juga udah saya ketik. Nah, jadi ini untuk memprediksi semua hasil yang akan kita gunakan itu kita harus mengkode ulang dulu gitu teman-teman. Misalkan contoh yang kita gunakan ini dalam TensorFlow itu untuk bisa melatih model tersebut itu harus berapa lama atau segala macam, atau akurasinya itu harus kayak gimana. Nah, inilah dia fungsinya untuk kode ini kan. Kita harus bisa memprediksi itu dengan menggunakan tulisan dengan akurasi saya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, di bawah sini itu ada tes akurasinya, itu ditotalin itu 10.000 data. Sebelumnya saya juga pernah menggunakan library keras ya teman-teman, itu juga sangat memakan waktu sehingga 3 jam lebih untuk menghasilkan model, dan itu pun akurasinya hanya mendapatkan 40% aja teman-teman. Nah, maka dari itu saya juga mengcombine dengan TensorFlow, itu lebih jauh sih TensorFlow untuk memprediksinya kan. Nah, akurasinya pun juga ini terbilang sangat bagus juga. Jadi akurasi itu masuknya lebih bagus di antara 70 sampai 70 ke atas teman-teman. Jadi 70 ke atas, bahkan maupun 99% juga itu malah lebih bagus lagi akurasinya kalau makin tinggi teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan di 80% akurasinya. Nah, terus juga saya udah membuatkan conversion matrix-nya. Nanti kita bahas juga ya conversion matrix-nya. Nah, klasifikasi reportnya pun juga terbilang cukup baik juga gitu untuk hasilnya. Nanti kita akan bahas sih biar kita nggak bingung juga. Nah, dan F1 score-nya itu dia ada di 0,80 ya, artinya itu di 80% juga gitu teman-teman. Nah, mungkin training ini juga hanya memakan waktu 15 menit aja teman-teman menggunakan TensorFlow. Nah, dari situ mungkin kita akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai conversion matrix. Nah, kita lihat di sini.
conversion matrix ini itu sebelumnya saya menggunakan training data itu ada dalam kode itu namanya epoch. Epoch itu mungkin training data, misalkan kita epoch ini dimasukin ada dengan value 25 gitu ya. 25 berarti dia training data sama 25 kali terus-terusan gitu teman-teman. Nah, itu menghasilkan data akurasinya cuma hanya sebesar 60% aja. Nah, saya berpikiran karena kenapa 60% gitu kan. Saya menambahkan juga akurasi datanya. Bagaimana sih saya bisa menambahkan akurasi data tersebut? Mungkin dengan cara epoch tersebut dinaikin lagi menjadi 50 atau 100. Nah, untuk di 80% ini saya mendapatkan itu dari epochnya 100. Berarti dia nge-training 100 kali dia terus mengulang gitu ya, teman-teman. Nah, pada hasilnya itu keluar 80%. Di 80% ini saya akan mengeluarkan hasil dari cross validation-nya gitu kan, pertama dari conversion matrix-nya. Kita lihat dulu nih conversion matrix-nya ya. Di conversion matrix ini kita lihat di sini ada true sama predicted. Nah, kalau misalkan dia true ini, contohnya ya, di sini ada bagian akik itu dia jenis kanker kulit. Kalau misalkan akik dia masuk ke dalam 27, nah terus diprediksinya dia itu dalam dia itu true gitu ya teman-teman. Wait bentar ya. Nah, jadi kalau misalkan 27 itu masuk ke EKIEK,